Jaringan yang banyak tiba-tiba turun. Saya perbaiki lagi, saya coba lagi, belum juga dikasih tanda-tanda. Saya berpikir, kok gini-gini doang, kok nggak maju-maju lagi. Saya sempat berpikir sepertinya Melia bukan rezeki hidup saya. Saya sempat mencoba untuk meninggalkan Melia, hijrah ke bisnis yang lain. Berbisnis konvensional. Ternyata cuma Melia, modal kecil hasil besar dan dapat diwariskan. Hanya modal keyakinan, karena saya nggak mungkin lagi kembali ke bisnis saya yang lama, karena sudah lama saya tinggalkan. Karena pada waktu itu saya udah capek, modal besar untuk nggak seberapa. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan satu orang ibu rumah tangga, saya beranikan diri terbang ke Kalimantan Selatan, dan saya nggak tahu sama sekali itu regional wilayah seperti apa. Hanya modal manjadah wajadah. Kalau memang ini rezeki saya, insya Allah pasti kasih sesuatu hal yang besar. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya bukan orang hebat. Saya hanyalah anak muda yang mendapatkan keberkahan di bisnis ini ketika saya waktu itu berkuliah. Ketika saya ketemu bisnis ini di usia saya 20 tahun, yang tidak mengerti sama sekali multilevel marketing. Karena pada waktu dulu, saya hanya kuliah mengambil kekhususan jurusan hukum. Nah, ketika saya dipresentasikan bisnis ini, yang saya pikirkan adalah penipuan. Karena pada waktu dulu tidak ada bisnis yang hanya modal sekali seumur hidup. Dan selanjutnya saya tahu sekali bagaimana yang namanya membuat ahli waris itu tidak ada yang gratis. Tapi dibicarakan di presentasi marketing plan itu di mana Melia ini bisa diwariskan. Dan terus selanjutnya lagi, saya tidak tertarik dengan marketing plan-nya, bagi saya semua MLM itu sama. Akan tetapi ketika saya melihat produknya, ketika saya bergabung itu, saya hanya punya satu alasan, yaitu ibu saya kena kanker payudara. Nah, singkat ceritanya, saya diperlihatkan video testimoni di mana pada waktu itu orang kanker sembuh. Nah, singkat cerita lagi, saya bertanya, apakah memang video ini betul? Betul. Nah, biasanya mahasiswa itu permasalahannya cuma satu, tidak punya modal, bukan tidak punya keyakinan. Betul? Nah, selanjutnya lagi, ketika saya pengen mencoba, ada lagi yang namanya keraguan. Karena ketika saya baru memulai, yang namanya mohon maaf mahasiswa, circle-nya circle negatif. Nah, walhasil saya cerita, dia bilang, udahlah bisnis yang kayak gini hanya nguntungin yang di atas. Bisnis yang kayak gini hanya sesaat doang hit and run, dan lain-lainnya. Tetapi saya punya alasan kuat kenapa saya bergabung, yaitu produk. Terus ketika saya pahami lagi, apa salah mencoba? Karena saya dulu mahasiswa yang hobinya kunang-kunang, kuliah nangkring. Ya, pergaulan yang tidak jelas, sehari pun saya bisa ngabisin uang berapa juta, saya pikir. Kenapa untuk masa depan tidak saya pikirkan? Nah, alhamdulillahnya saya ambil keputusan, tidak dimodali oleh orang tua. Bahkan ketika mau minta modal sama orang tua saya berbicara, udahlah nak, bisnis yang kayak gitu tuh nggak akan masuk di akal. Apalagi ngomong tentang juta-jutaan per hari. Saya hanya bilang satu, ya mah, nggak apa-apa nggak dimodalin, yang penting didoakan. Karena niat saya hanya pengen menyembuhkan orang tua saya. Karena pada waktu dulu ibu saya udah nggak bisa kerja lagi, bapak saya pun sudah mendekati waktu pensiun. Nah, singkat ceritanya saya bergabung, sebetulnya tidak ada down. Yang ada hanyalah kita tidak mengerti dengan proses apa yang kita jalankan. Walhasil saya jalankan hanya dengan modal trust. Kalau kata guru saya, sami'na wa ata'na, udah ngikut aja. Nah, saya ikutin. Alhamdulillah balik modal tuh nggak nyampe seminggu. Gimana ceritanya? Cuma ngangkut doang. Dan alhamdulillah saya ikutin apa yang beliau arahkan, nggak ngerti sama sekali, balik modal. Terus dia keluar statement kalimat, Den, lo bego aja bisa dapat jutaan, apalagi lo cerdas. Nah, dari situ saya mulai. Saya semangat untuk mengikuti training Melia. Alhamdulillah saya jalankan, ternyata pulang ke kota asal saya, Kepulauan Bangka Belitung. Saya perjuangkan atas dorongan upline dan leader saya, sebentar doang, gak nyampe setahun bikin training ribuan orang. Ya itu tadi, karena modal trust, saya nggak menganalisa. Seperti anak muda zaman sekarang, dikasih A, dia belok ke B. Nah, alhamdulillah, nggak nyangka, karena pada waktu dulu hanya pengen coba untuk lebih bisa lagi untuk memperbaiki karakter, dan ternyata dikasih rezeki lebih. Bisa beli mobil Suzuki Swift. Prosesnya sebentar doang. Kalau bagi saya, subhanallahnya nggak nyangka 7 bulan bisa beli Suzuki Swift. Saya lanjutkan lagi, saya jalani lagi. Sama seperti Abang Sodikin tadi. Terjerumus gara-gara masih muda dikasih cobaan. Yaitu belum kuat dengan karakter. Alhamdulillah jaringan yang punya, yang banyak tiba-tiba turun. Kenapa? Karena saya belum siap. Nah, saya menyalahkan member saya yang bego, inilah nggak mau training dan lain-lainnya. Nah, saya pahami sekarang, ternyata jaringan turun itu bukan karena mereka pengen berhenti,
tetapi karakter saya sebagai pemimpin yang belum jauh lebih baik lagi. Saya perbaiki lagi, saya coba lagi, 2000 sekian, 2012, 13, 14, 15, belum juga dikasih tanda-tanda bahwa saya bisa lebih spektakuler lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya terus konsisten dan istiqomah. Nah, akhirnya saya coba mengembangkan beberapa daerah. Saya coba dari Bangka Belitung ke Sumatera Selatan, Palembang, lanjut lagi ke Bengkulu, lanjut lagi ke Lubuk Linggau dan lain-lainnya. Nah, ternyata di situ saya nggak dapat uang banyak. Saya berpikir, kok gini-gini doang? Kok nggak maju-maju lagi? Panjang banget proses yang saya lalui. Saya sempat berpikir sepertinya Melia bukan rezeki hidup saya. Saya sempat mencoba untuk meninggalkan Melia, hijrah ke bisnis yang lain, berbisnis konvensional. Pengen mencoba menjadi pembisnis kuliner dengan modal sekian, untung sekian. Saya coba bisnis yang modal yang menengah aja lah, dengan hanya kemampuan relasi ya cuma teman-teman yang kecil. Saya coba bisnis keripik pisang. Saya yang tukang ngupas pisangnya, saya yang tukang bumbuinya, saya yang tukang masarin pisangnya. Nah, singkat ceritanya di situ datang Kak Said 2016 atau 2017. Nah, di situ saya antara maju atau mundur. Saya nyetir mobil Kak Said sama Kak Said sebelah dari Sungai Liat itu, saya masih ingat banget, sampai ke Pangkal Pinang, sampai hotel Kak Said itu. Nah, di situ kata Kak Said, tidak ada orang yang tidak bisa sukses di Melia. Yang penting kembalikan keyakinan, coba aja. Percayalah bahwa orang yang yakin itu pasti ada rezeki yang lebih. Nah, dari situ saya mulai berpikir lagi. Lalu sebelum beliau pulang, kami anterin ke bandara, saya tunggu kamu di Berlian. Pada waktu tahun dulu. Nah, ketika saya datang di situ saya terbuka lagi. Ternyata cuma Melia, modal kecil hasil besar dan dapat diwariskan. Saya jalankan hanya modal keyakinan, berawal dari satu orang ibu rumah tangga, modal nekat doang, karena saya nggak mungkin lagi kembali ke bisnis saya yang lama, karena sudah lama saya tinggalkan, karena pada waktu itu saya udah capek, modal besar untung nggak seberapa, dan alhamdulillah saya ketemu dengan satu orang ibu rumah tangga, saya beranikan diri terbang ke Kalimantan Selatan, hanya tuh satu orang ibu rumah tangga, anaknya 3, suaminya TNI, dan saya nggak tahu sama sekali itu regional wilayah seperti apa, hanya modal manjadah wajadah. Kalau memang ini rezeki saya, insya Allah, Allah pasti kasih sesuatu hal yang besar. Jadi saya mengejar penerbangan pagi, agar saya langsung pikiran saya langsung bisa prospek. Karena tidak ada cara lain. Ketika jaringan saya turun, ketika bonus saya turun, yang harus saya lakukan adalah prospek. Nah, sampai di atas pesawat saya lihat, saya takjub bukan main. Karena itu pulau luas sekali, beda dengan pulau tempat tinggal saya, Pulau Bangka, kecil sekali. Jadi kalau dibandingkan itu bisa 1 berbanding 100. Jadi dari situ saya tanamkan mindset, di 2017, bulan Maret tanggal 15 itu, saya pasti jadi top leadernya. Saya pasti menjadi penguasanya. Hanya berawal dari satu orang ibu rumah tangga. Alhamdulillah saya perjuangkan. Hari pertama belum tidur sama sekali, langsung dihadapi dengan prospekan. Si ibu itu nanya, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa sukses di bisnis ini? Prospek. Ngundanglah temannya. Ketika ngundang temannya, langsung saya prospek tanpa mikir panjang, langsung setor 3 paket itu orang. Dari setelah itu ngundang lagi, si orangnya posting lagi. Dan habis dari itu posting lagi. Dan walhasil sebulan langsung saya bikin home sharing dengan orang-orang yang tidak memiliki SDM multi level marketing sama sekali. Nah, singkat ceritanya, cepat waktu berlalu, saya bilang sama si ibu itu, kami masih naik motor, Bu, ibu pasti jadi orang hebat di bisnis ini. Ibu pasti jadi top leader di bisnis ini. Coba tunjuk mana hotel yang mau kita bikin training. Hanya berawal dari berdua doang, saya dan si ibu itu. Ketika mau perjalanan, dia bilang, ini hotel. Ini hotel salah satu yang paling megah di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hotel, Bu, nanti kita pasti bikin training di sini, Bu. Alhamdulillah nggak kurun waktu lama, kurang lebih 5 atau 6 bulan, saya punya training di Novotel. Saya jalankan lagi, saya proses demi proses lagi. Dari Kalimantan Selatan, saya terbang ke berbagai daerah di Indonesia. Hanya monjada wajada, pegang keyakinan top leader. Selanjutnya, saya ketemu jodoh. Alhamdulillah, saya nggak nyangka, ternyata Melia lebih indah dari yang saya bayangkan. Ketemu jodoh di Melia, subhanallah hanya menemani upline ngisi training. Dan ternyata itu awal dari Allah memberikan cerita hidup saya. 2019, ternyata awal ketemu, kedua ta'aruf, ketiga langsung menghitbah tanpa harus hana-hana dan lainnya. Di pernikahan kami pertama, alhamdulillah kami bisa membeli 1 unit Toyota Fortuner. Dan setelah dari itu,
berproses lagi, saya bilang kita sepertinya tidak bisa tinggal di kepulauan kecil. Kita harus tinggal di tempat yang besar. Di pernikahan pertama kami ngontrak di apartemen. Kecil sekali, 3x6. Ya, hanya 2 kamar, 1 kamar mandi. Ya, sempit banget. Dari situ saya bilang, kayaknya kita harus beli rumah di Surabaya. Nah, di tahun kedua kami tinggal di kota Surabaya, kami ngontrak. Dari apartemen kami pindah ke kontrakan. Nah, setelah dari kontrakan, dan ternyata subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, Allah maha baik. Barang siapa yang berpikir positif, di mana orang lagi kesulitan masa corona, kami berdua hari ini alhamdulillah tidak menyangka sekali, hanya perantauan. Istri saya orang Ternate, besar di Papua, lalu berkuliah di Surabaya. Saya orang Bangka Belitung. Hari ini kami berdua sama-sama berjuang di Melia. Saya bilang satu, kamu leader, saya leader. Jadi kalau saya berjuang, kamu jangan bebani saya, karena ini untuk masa depan keluarga kita. Tidak pikir waktu panjang, alhamdulillah bisa menandatangani 1 unit rumah seharga 1,9 miliar di kota Surabaya. Teman-teman semua, sukses di Melia itu bukanlah hal yang mustahil. Percayalah, ada orang-orang hebat yang selalu bersama dengan kita. Kalaupun kita jatuh di antara ketika mimpi-mimpi kita belum tercapai, mereka akan mendorong kita untuk menggapai semua apa yang kita impikan.